Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri, dan di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memilih kulkas yang bagus. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat kamu yang sedang mencari kulkas. Ada 4 hal yang harus kamu perhatikan di dalam hal ini. Hal pertama yang harus kamu perhatikan mungkin dari segi ukuran. Nah, dalam hal ini kamu mungkin bisa menyesuaikan gimana kebutuhan kamu. Apakah kamu memerlukan volume yang lebih besar atau yang lebih kecil. Dan yang harus kamu ketahui perbedaan antara kulkas yang 1 pintu dan 2 pintu apa aja. Nah, kita akan bahas atau ulas sedikit saja sekarang. Langsung saja kita bahas ke keunggulan kalau misalkan kamu membeli kulkas yang 1 pintu. Yang pertama, pastinya harga akan lebih terjangkau. Mungkin bisa sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat dari harga kulkas yang 2 pintu. Hal ini disebabkan karena yang pertama, bahan material kulkas yang 1 pintu otomatis lebih sedikit karena ukurannya yang lebih kecil. Dan yang kedua, mungkin dari segi teknologi kulkas 2 pintu lebih maju, jadi harganya juga lebih mahal kulkas 2 pintu pastinya ya. Terus yang kedua, hemat daya listrik. Hal ini dikarenakan bentuk kompresor yang lebih kecil, jadi mengakibatkan konsumsi listriknya enggak terlalu besar, tidak seperti kulkas yang 2 pintu. Voltasenya sendiri itu hanya memerlukan 150 watt saja sampai dengan 350 watt untuk kulkas 1 pintu ya. Terus yang ketiga, biaya servis relatif lebih murah. Hal ini disebabkan karena bahan-bahan dan material yang dibutuhkan, yang dibuat untuk kulkas 1 pintu itu relatif harganya lebih murah. Jadi biaya servis otomatis bakal lebih murah pula. Nah, itu mungkin keunggulan-keunggulan kalau misalkan kamu membeli kulkas yang 1 pintu aja. Cuman tak lengkap rasanya kalau misalkan cuma membahas kelebihannya aja tanpa mengulas kekurangannya seperti apa sih. Nah, untuk kekurangannya sendiri mungkin yang pertama untuk kulkas yang 1 pintu, yang pertama kapasitas lebih kecil. Ya, kalau misalkan dibandingkan dengan kulkas 2 pintu, otomatis kapasitasnya akan lebih kecil. Jadi kalau misalkan mau memasukkan makanan-makanan ke dalam kulkas yang ukurannya lebih besar, mungkin kamu harus perlu memotong-motongnya sampai ukurannya kecil dan baru bisa dimasukin ke kulkas yang 1 pintu. Terus yang kedua, perawatan akan lebih repot karena kalau untuk kulkas 1 pintu itu rata-rata dia masih harus membersihkan bunga esnya. Ya betul, beda dengan kulkas 2 pintu yang sudah tidak harus membersihkan bunga es serutin mungkin. Karena kalau misalkan untuk kulkas yang 1 pintu itu masih ada bunga esnya, jadi kamu harus rajin-rajin membersihkan bunga esnya sendiri. Nah, yang ketiga, persentase kerusakan akan lebih tinggi. Hal yang sering terjadi untuk kulkas 1 pintu sendiri yaitu diantaranya freon sering bocor dan termopas sering macet. Nah, itu kendala diantaranya. Jadi gimana? Mending beli yang 1 pintu atau 2 pintu? Itu balik lagi tergantung kebutuhan yang kamu perlukan. Kalau misalkan yang membahas 1 pintu, sekarang yang membahas 2 pintu. Gimana kalau untuk keunggulan menggunakan kulkas yang 2 pintu? Nah, yang pertama mungkin dari segi kapasitas. Kapasitas otomatis lebih besar karena memiliki 2 pintu. Nah, di pintu yang pertama itu yang atas biasanya dia untuk freezer atau pembeku. Biasanya untuk menyimpan makanan-makanan yang untuk disimpan lebih lama seperti daging atau ikan kayak gitu. Dan kalau ingin memasukkan makanan yang besar sekalipun, kalau misalkan kamu menggunakan kulkas 2 pintu, itu bisa-bisa aja tanpa harus kamu memotong terlebih dahulu. Misalkan kamu membeli kue ulang tahun, tanpa harus merusak kue tersebut, kamu bisa langsung memasukkan kuenya secara utuh ke dalam kulkas biar kuenya lebih awet. Nah, yang kedua, memiliki efek pendingin yang besar. Nah, bukan cuma besar tapi lebih merata juga karena memiliki 2 pintu, yang pertama untuk freezer dan yang kedua untuk pendingin. Jadi untuk pendinginnya sendiri itu memiliki beberapa titik yang menyebarkan udara dingin sehingga lebih merata.
Dan yang ketiga itu bebas dari bunga es, tidak seperti halnya kulkas yang satu pintu. Kulkas yang dua pintu itu rata-rata sudah tidak perlu lagi membersihkan bunga es karena sudah ada fiturnya untuk mencegah bunga es sendiri. Dan yang keempat, daya listrik lebih efisien. Mungkin saya gambarkan aja ya. Kalau misalkan kamu punya kulkas satu pintu, kamu buka pintu kulkasnya, itu freezer dan pendinginnya ikut kebuka juga. Nah, otomatis kalau misalkan ketika kamu buka, ada udara yang masuk ke dalam kulkasnya, dan kalau misalkan kamu tutup, si kulkas itu harus berusaha lebih untuk mendinginkan kedua pendingin, antara freezer sama pendinginnya. Jadi memerlukan usaha lebih gitu. Terus kalau misalkan kamu buka yang punya kulkas yang dua pintu, kalau misalkan kamu buka pendinginnya aja, si freezernya nggak bakalan kebuka. Jadi kompresor yang di pendingin aja yang bekerja. Kalau misalkan sebaliknya kamu buka freezernya aja tanpa membuka pendinginnya, hanya memerlukan pendinginnya aja yang bekerja lebih keras, kayak gitu guys. Jadi mending beli kulkas yang dua pintu aja. Nah, tunggu dulu karena kulkas dua pintu ini juga memiliki kekurangannya. Apa aja kekurangannya? Di antaranya adalah yang pertama, konsumsi listrik yang lebih besar. Ya betul, dikarenakan dia memiliki ukuran lebih luas, ruangannya juga lebih luas, ditambah fitur-fiturnya lebih lengkap dan teknologinya juga lebih maju. Otomatis dia memerlukan daya listrik yang lebih tinggi dibandingkan kulkas dengan satu pintu. Kalau misalkan ditarik secara garis besar, itu balik lagi kesimpulannya gimana kamu memerlukan kulkas seperti apa. Cuman mungkin lebih nyaman kalau misalkan kamu membeli kulkas yang dua pintu, dari cara servis segala macam lebih efisien, lebih enak yang dua pintu. Nah, itu mungkin ulasan mengenai ukuran, dan kita akan lanjutkan ke yang kedua. Yang kamu harus perhatikan kalau misalkan kamu membeli kulkas, yang kedua itu adalah daya listrik atau daya sedot listriknya sendiri, kayak gitu. Nah, untuk hal ini mungkin kamu harus memperhatikan dari segi kompresor. Untuk ditarik secara garis besar, mungkin kompresor itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kompresor piston dan kompresor rotari. Untuk kompresor piston itu sendiri biasanya dia digunakan untuk lemari es yang satu pintu ataupun yang dua pintu. Dan untuk sekarang mungkin bisa dibilang kompresor terbaik karena memiliki 5 pipa, dan 5 pipa sendiri itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Beda halnya dengan kompresor rotari, dan itu hanya memiliki pipa yang lebih kecil dan berbentuk tabung. Jadi lebih recommended yang menggunakan kompresor piston, kayak gitu. Dan kalau dilihat dari generasi, kompresor sendiri dibagi dua lagi, yaitu ada kompresor konvensional dan ada kompresor smart inverter. Dan untuk rekomendasi, mungkin saya lebih merekomendasikan kamu menggunakan kompresor yang smart inverter. Karena apa aja keunggulannya? Yang pertama itu dia lebih hemat listrik. Ya, daya sedot listriknya itu lebih kecil, bahkan bisa irit sampai dengan 70% dibanding kompresor konvensional. Belibet. Ngomong-ngomong tentang listrik, perlu kamu ketahui bahwa tegangan tertinggi itu ketika kamu menghidupkan kulkas. Kenapa smart inverter lebih hemat? Hal ini disebabkan dari cara kinerjanya yang berbeda dengan kompresor biasa. Nah, di sini perbedaannya itu ketika dia sudah menemukan titik temu suhu yang sudah diatur, kompresor yang smart inverter itu tidak mematikan si kompresornya, melainkan hanya memperlambat cara kinerjanya. Nah, yang menyebabkan suhu di dalamnya lebih stabil. Kalau misalkan perlu ada perubahan suhu kembali, dia hanya meningkatkan sedikit kinerja dari kompresor itu sendiri. Nah, beda halnya dengan kompresor yang biasa. Dia ketika sudah menemukan titik temu terhadap suhu yang telah diatur, dia kompresor itu akan mati. Nah, dan hidup kembali ketika ada perubahan suhu. Jadi otomatis dengan adanya mati dan hidup
tegangan listrik pun akan semakin besar gitu guys. Nah, keunggulan yang kedua dari smart inverter sendiri itu proses pendinginan yang lebih cepat dan lebih tahan lama dinginnya. Dan yang ketiga itu lebih awet dan tidak bising. Mungkin kamu pernah mendengar suara bising kulkas kalau misalkan di rumah kamu masih menggunakan kulkas yang satu pintu dan masih menggunakan kompresor biasa. Kalau misalkan mungkin suatu waktu dia akan nyala dengan bunyi teng, mati lagi. Nah, beberapa waktu teng, mati lagi. Nah, itu yang menyebabkan konsumsi listrik lebih tinggi karena terdapat naik turunnya tegangan listrik itu sendiri guys. Rata-rata smart inverter itu hanya memerlukan listrik 100 voltase sampai dengan 150 voltase ketika dimulai atau saat dinyalakan. Sementara untuk standby-nya itu setelah dinyalakan dan beberapa waktu ke depan itu standby hanya dengan 75 watt sampai dengan 90 watt saja. Nah, kita lanjut yang ketiga, hal yang harus kamu perhatikan ketika kamu membeli kulkas itu dari segi desain. Nah, mungkin untuk desain sendiri itu tergantung dari kriteria yang kamu sukai. Mungkin ada yang suka berbahan dari logam atau plastik atau campuran plastik dan logam atau apalah itu kalau untuk yang hal ini itu balik lagi ke kamu menurut kesukaanmu kayak gimana, oke? Nah, kita lanjut aja ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu yang keempat. Hal yang perlu kamu perhatikan yaitu bahan. Untuk bahan sendiri mungkin dilihat dari beberapa aspek. Yang dari tampilan luar, tampilan dalam, tampilan depan, tampilan belakang, tampilan samping, dan lain sebagainya. Untuk tampilannya sendiri atau bahannya yang digunakan untuk tampilannya sendiri, mungkin kebanyakan untuk tampilan depannya itu, ini kulkas depannya itu menggunakan logam atau metal gitu guys. Nah, ini kebanyakan untuk tipe-tipe kulkas terbaru. Nah, untuk di dalamnya sendiri itu ada yang berbahan dari plastik, ada yang berbahan dari kaca juga guys gitu. Nah, untuk rekomendasi sih kamu cari yang terbuat dari kaca untuk dalamnya ya. Untuk hambalan satu, hambalan itulah bahasanya apa. Yang penting kamu ngerti ya. Dari bahannya itu terbuat dari kaca. Yang pertama, kelebihannya itu lebih kuat. Yang kedua, tahan dari goresan-goresan. Jadi lebih mantap pokoknya. Dan yang harus kamu ketahui itu kalau misalkan dalamnya terbuat dari kaca itu 5 kali lebih kuat dibandingkan bahan dari plastik guys. Nah, mungkin itu saja yang saya share untuk bagaimana caranya untuk memilih kulkas guys ya. Kalau misalkan kamu punya pendapat sendiri, boleh, bebas. Kalau misalnya ada masukan, boleh komen di bawah. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat bagi kamu. Dan kalau kamu baru saja mampir di channel ini, mohon supportnya dengan cara klik subscribe di bawah ini, like jika kalian suka, dan dislike jika kalian tidak suka. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.